drafting phase ini akan menarik kalau misalkan Bigetron di second pick. Oh, tapi first pick No, ternyata masih. berarti Brands bisa mencuri kesempatan lagi untuk memenangkan match up ketika mungkin gold lanernya itu akan ada di last pick. Masih dengan band yang sama dari kedua belah tim. Dan adanya Nathan dan juga Nolan yang ditutup. Bersama dengan Kici kali ini yang mulai reset ke arah Veldora melepas Matilda. Dan Ruby yang akan dikontes kah? Tapi ternyata Ruby yang akan dikontes. Bersama dengan Guinevere kali Masih ada ini. Guinevere, masih terlalu banyak sih Momo-chan untuk kali ini. Setuju. Aku merasa kayak last pick atau bahkan first pick sekarang tuh benar-benar terlalu bervariasi. Tapi Bahkan kayaknya- seperti yang aku mention tadi, entah Fan atau bahkan mungkin dari Brands-nya yang bakal ditaruh di last pick. Apalagi sekarang Warlord yang akan mengamankan Vexana. Iya. Bersama dengan adanya Kari tentunya masih menjadi prioritas untuk Brands. Wah itu dia. Vexana yang sudah diamankan adalah sebuah jawaban yang cukup mahal. Bersama dengan Kari, mereka masih harus menentukan jawaban karena memang terbukti dua hero ini yang tadi sangat bersinar dan history Warlord. MPL Malaysia, kita lihat juara ketiga. Kohai juara pertama. MPL Malaysia juga sempat mendapatkan juara dan One Esport MPLI. Novaria untuk Morten. Oh, ini Novaria yang kalau misalkan dipadukan dengan Guinevere akan sangat mengerikan sekali. Wah, Kalau seandainya Minotaur di pick di sini, menurutku terlalu cepat tapi terlalu bagus juga. hitbox Untuk juga ya. Bro? draft picknya dari Bigetron Alpha. Yes, itu dia. Hitboxnya akan sangat-sangat besar, tapi memicu juga Digi untuk di pick pada fase yang ketiga. Tapi Arlot ternyata yang diamankan. Oh, akan coba disiksa mungkin di arah depannya. Oke Medan, behave. You. Aduh, nih. Aiden makin cantik ya. Hah? Bahaya Cantik dia loh. kalau masuk kamera. Suka aneh-aneh, bener. Kurang-kurangin ya kamera ya ke arah Medan ya, bahaya. Merusak karir. Aduh, Hampir karirku hancur waktu itu. astaga. Gara-gara baca pantun pasti. Betul. Apalagi. Oke, dan melihat Arnold yang sudah diamankan oleh Bigetron ini masih cukup flex tentunya karena bisa jatuh di tangan dari Ki. Bisa juga digunakan oleh Sorizo. Tapi EVOS, apakah mereka akan mengamankan? Oke, Ruby. Oh, Ruby-nya masih bisa flex. Flex Bisa banget. menuju ke arah Veldora dengan item seperti look tadi di match yang pertama. Dan dan Iya. benar-benar literally ngebegangin. Apalagi dalam kondisi seperti ini. Arlot, Guinevere. Guinevere sih benar-benar terpegang sama sekali. Dan yang mungkin harus diperhatikan dalam kondisi draft kali ini, possibility untuk cloud terbuka kembali akan ditutup. Karena ini akan menjadi sebuah jawaban untuk meringankan beban Novaria dari Moreno. Bentar, dengan adanya ban sorry. terhadap Grok, apakah ini akan menjadi Udah ada sinyal? Kari, Iya. sorry. Iya. Apakah ini malah akan menjadi sinyal kalau seandainya EVOS Glory ini nggak mau nge-ban ke arah Cloud-nya, mereka malah mau ambil Minotaurnya pada fase pick yang keempat. Dan Deny pick. mendinai juga ya. Ya, Jadi- deny pick. Jadi kalau misalkan nanti akan ada Cloud masih dari Eman, ya seenggaknya udah ada jawaban untuk Van Strong. Dua jawabannya. Ya, Kalau misalnya dia tetap mau ngambil Minotaur, dua jawaban cloudnya. Ruby dan juga Minotaur. Betul. Tapi Baxia yang akan ditutup dari sisi Bigetron Alpha. Melihat memang masih ada Barats ya yang terbuka di sini dengan posisi jungler yang bisa diamankan untuk pemain-pemain dari EVOS Glory. ya dan bahkan kalau kita melihat sekarang, potensi Grok ban ini benar-benar bisa dibilang agak-agak sedikit bijak melihat adanya Guinevere yang sudah di-pick tapi masih concern terhadap kesempatan untuk mengamankan satu hero knock up airborne lagi. Fanny ya. Yang tentunya Fanny kali ini di-ban juga karena masih bisa fleksibel buat Guinevere-nya. Apalagi ketika nanti kita sadar kalau Brands ternyata akan dipaksa untuk membawakan Purify. Purify. Wow. Brands dengan Purify mungkin masih bisa survive. Tapi kalau terkena dengan efek sisi knock up ini akan berbeda cerita juga. Pasti. Ketika ada satu buah Valiant Coin dari Guinevere. Oh, Tapi tinggal ini sih, tinggal sebenarnya last ban dari Bigetron Alpha akan menuju ke arah mana karena ketika mereka melakukan ban terhadap Benedetta yang mengasumsikan kalau ternyata Veldora masih akan tetap mengamankan pick terhadap salah satu damage dealer XP. Xbox kah? Sehingga kalau misalkan di sini pick X-Borg, aku malah lebih berpikir kalau Arlotnya akan di tangan Ki. Baru nanti akan muncul satu hero XP lagi untuk Bigetron untuk ya? Sorizo. Yes, betul banget. Aku malah agak sedikit kontradiksi sama kalian ya. Kenapa tuh? Aku mengarahkan, aku kalau lihat Guinevere ke arah Ki dan untuk Arlotnya di tangan dari Sorizo. Jadi akan ada Itu juga oke jungler soalnya. lain ya? Iya. Tapi Terisla. Kalau Terisla kayak gini ya,
jatuhnya apalagi udah ada Vexana. Ini benar-benar kayak sebuah deny agar nantinya Bigetron Alpha tidak mengamankan hero EXP lagi. Ih, Dan kali ini tapi dengan malah aku mikir ya, Be, Aha. bisa ada XP lain tapi ternyata tidak. Wow. ya kan, benar kan? Ki tetap akan dibawakan hero yang masih random dan tanda tanya. Dan Bruno Digi membawakan kita sedikit nostalgia dengan Bruno season Digi. lalu. Mereka memenangkan match up dengan metode seperti ini, tapi Lancelot Van yang tentunya sempat mematahkan bagaimana win rate Lancelot versus Redrin Vancelot. Vancelot membuktikan kalau dia benar-benar salah satu Lancelot terbaik yang ada di MPL Indonesia. Itu kita nggak bisa pungkiri, Profesor KB. Setuju? Dan sekarang memang dalam kondisi yang cukup sulit mungkin. Mereka sudah tertinggal dalam 1 poin. Tapi lihat, kali ini Oke, Fearness, Emblem Assassin, Fearness, Tenacity. Tapi Cukup Furious menarik. contohnya. Cukup menarik. dia mau mengandalkan Ya. pasif. Dia akan lebih ofensif seperti biasa. Dia udah tahu kalau Brands bisa menjadi jawaban late game EVOS Glory. Mereka ingin bermain early to mid game potential dengan 9,2 Bruno Digi yang akan membawakan potensi adanya gerakan dua pemain di area gold lane ini yang sudah lama kita tidak saksikan. Ketika semua mata tertuju kepada XP laner, sekarang Bigetron Alpha kembali lagi ke season lalu di mana gold laner tetap akan menjadi strong lane bagi sang robot merah. Alright, EVOS Glory. Match point kali ini benar-benar mereka harus pikirkan. Karena kalau tidak, mereka makin tenggelam ke dalam klasemen. Dan Bigetron makin terbang ke atas klasemen. So, untuk memberikan semangat para pemain, mari kita berikan tepuk tangannya. Let's go. Menuju ke Land of Dawn, Momo-chan. Apakah kita akan melihat skor 1-1 kali ini yang akan disamakan oleh pemain-pemain dari EVOS Glory, melihat sekarang lagi-lagi ya Digi, Bruno yang dibawakan oleh Bigetron, ini kesempatan untuk memenangkan laning di area bawah cukup besar, Profesor KB. Dan kali ini kalau kita lihat juga dari Eman, di awal dia nggak langsung beli item apapun, dia farming satu wave dan langsung mengamankan Vampire Malade. Yes, biar pasif dari lifestyle-nya ini yang membuat dia bertahan nantinya. Ya, dan Moreno kali ini dia akan lebih berperan aktif untuk rotasi ke area gold lane dengan tujuan untuk melemparkan Astra Spear agar nantinya ketika Brands terkena poke damage yang cukup banyak, dia langsung bisa di shutdown dengan instan. Dan bahkan lihat Faststrong, trigger disiplin yang sangat baik untuk bisa menghindari semua yang diberikan oleh para pasukan tim Bigetron Alpha. Dan bahkan kalau kita menyaksikan saat ini, informasi yang cukup mengerikan. Kalau misalnya ada rotasi terjadi di arah bottom lane harus. Iya, karena Tenacity seperti yang tadi kita udah lihat ya, dari Ki membawa Infurious juga dan Moreno melakukan hal yang sama. Tapi Brands di sini Lagi-lagi pressure yang Yes. tidak terhentikan, apalagi membuat gerakan dari EVOS Glory yang sudah hadir semuanya di area bottom lane. Tinggal kita pertanyakan apa yang bakal dibawakan oleh Ki dengan emblem assassinnya. Apakah dia akan membawakan Dire Hit atau dia akan bermain untuk team fight, yaitu adalah Encourage. Kalau gue sih dire hit ya. Dire hit kah? Jangan setengah-setengah. Biar meledak-meledak sekalian, Profesor. Iya, karena dengan early game yang potensial seperti ini, tentunya Ki akan selalu melakukan pressure agar Eman selalu memenangkan match up di Disiksa goldnya. habis Brands dia Gila. lihat di situ. Ya walaupun di depan sana kita lihat Lazar Supercat. Dan kali ini Retribution akan coba didapatkan. Akan lebih mudah dan bahkan Veldora untuk mencoba mendapatkan dengan penalty zone aja sampai dipaksa pakai Vandal Slash. Biar nggak keluar penalty zone Profesor. Ini benar-benar jadi perhitungan yang sangat matang bagi Bigetron Alpha dengan pressure early game yang tidak ingin mereka lepaskan. Turtle pun menjadi salah satu faktor yang akan menambahkan power spike di area gold lane-nya lagi. Dan Brands lagi-lagi terkena poke damage yang cukup banyak. Mau tidak mau, Vanstrong harus hadir di area bottom lane. Iya, ini kayak dipaksa Vanstrongnya harus nge-babysit juga sih, harus nge-cover Brands-nya. Atau Oke. nggak kasihan Brands-nya berkali-kali nggak akan dapetin kesempatan untuk farming dengan nyaman. Lana lagi-lagi ada time bomb yang dilepaskan oleh Ki. Kali ini sudah mulai kelihatan juga dari Van yang bahkan tidak mendapatkan satu Little Wanderer sehingga bottom lane masih akan dikuasai juga untuk Bigetron Alpha. Namun gerakan inilah yang mungkin ingin dihindari sama Bigetron Alpha. Ketika mereka sudah melihat adanya Van di area dari River, artinya udah akan ada sinyal kalau EVOS Glory itu akan berkumpul di area bottom lane. Oke, tapi lihat Super Ken yang menjadi mata-mata untuk para pasukan dari Bigetron Alpha. Berikan informasi kalau lihat berkumpulnya para pasukan dari tim EVOS. Journey mencoba untuk menyelamatkan para pasukan dari tim Bigetron. Tapi pasifnya lumayan pecah. But it's okay.
Tapi dengan seluruh source skill yang telah keluar ini mungkin akan menjadi pertanda kalau Bigetron bisa dapetin momentum di arah bottom lane. Kehilangan gold laner ataupun jungle akan cukup merugikan untuk mereka. Ya, fokus ganking ke area bawah tadi ya. Iya, bahkan ada yang ngelihat nggak bagaimana match up antar Veldora dan juga Sorizo ini yang benar-benar sama-sama sulit untuk melakukan clear wave dengan cepat. Tapi team fight tidak bisa dihindari lagi. Bahkan Van Strong kali ini harus ditumbangkan ketika memang semua source skill yang dimiliki sama Bigetron Alpha hadir ke dalam tubuhnya. Dan lihat, dia nggak peduli Momochan. Mau kayak udah tumbang, tapi pasifnya tetap dia akan coba cari. Iya. Dengan di bawah menit kelima, telah mendapatkan turret dan bahkan langsung ada team fight kembali terjadi. Sorizo terperangkap dengan penalty zone. Pertandingan adanya final slash tapi tidak bisa terlalu lama. Meskipun begitu, para pasukan dari tim EVOS mengeluarkan seluruh banyak source skill hingga Turtle harusnya bisa ditangan dari Masalahnya pemicunya sampai menggunakan Retribution loh Momochan. Iya. Van sudah tidak akan mengadu kontes Retribution untuk kali ini. Sehingga tadi yang di game pertama kita melihat adanya pertukaran antar Turtle. Kali ini Turtle-nya akan diamankan dan diberikan oleh Super Ken untuk Eman. Dikasih loh. Biar nantinya dia bisa lebih safe ketika melakukan gerakan lagi. Pressure di area dari laningnya Brans. Gila, ini bener-bener di babysit temannya. Dikasih sim tambahan bahkan. Itu bukan babysit lagi Momochan. Ini udah Swapin. udah disuapin. Dan memang ya, itu kalau kita ngeliat juga sebenarnya ketika posisi dari Sorizo yang sempat ditumbangkan di area atas. Mau nggak mau karena udah terlalu banyak resource skill yang dikeluarkan oleh pemain-pemain EVOS. Dan lihat Eman bener-bener gak pernah bisa-bisaan dan Van Strong hilang lagi. Oke, tapi nampaknya di sana masih ada time short nih menyelamatkan Super Ken yang hampir tumbang, tapi tetap tumbang di depan sana. Udah mencoba diselamatkan semaksimal mungkin, tapi memang agak cukup sulit karena dia ketika masuk tidak ke pop up. Soalnya udah tumbang Van Strongnya, Profesor. Masalah utamanya adalah ketika kita melihat adanya Digipick dari teman-teman Bigetron Alpha, kayaknya mereka juga udah notice kalau Ruby dan Teris lain ini udah bakal ada di role-nya masing-masing. Sehingga gak ada healer dan permainan poke damage bisa dijalankan oleh Moreno dan juga Ki. Ini metode yang sangat-sangat mematikan untuk early game sampai dengan mid game nanti. Karena tentunya tanpa hero healer, convert damage yang gak bakal bisa dihindari oleh teman-teman dari EVOS Glory. Satu-satunya cara untuk bisa menghindari hal tersebut adalah Bigetron-nya sendiri yang tidak kena dari segi source skill-nya. Contohnya seperti barusan yang Moreno tunjukkan. Yes, dengan nanti sisi mereka sangat kuat untuk kali ini. Dan bahkan rotasi yang telah terjadi menuju ke arah top lane. Hingga Super Cat ingin mencoba membuat Van miskin mendadak. Walaupun begitu Van lihat masih kaya, dia masih berada di level 9 Profesor. Dia masih catch up dalam segi farmingan. Ya karena dia akan berjalan dengan adanya wave minion tapi Berserker's Fury, 2 turret. Ini benar-benar menjadi bonus untuk Eman di menit yang ke-6. Aruna advantage dengan 2000 gold difference. Apalagi dikasih lagi orange buff-nya oleh Ki dan juga Super Ken. Iya, tapi Orange buff Momochan. kelihatan sebenarnya memang Eman unggul dari segi level. Perbedaannya juga sebenarnya Brans tadi sempat masih di level 7 namun sudah mulai mengejar kali ini di level 8-nya dari Brans. Tapi permasalahannya, Van Strong Terlalu terburu-buru. Mungkin Eman udah mulai harus tahu kalau dia nggak boleh sembarangan ngebuka vision. Di depan sana lihat damage-nya memang sakit. Veldora harus tumbang. Dapat pasukan dari tim EVOS. Dibalikan kembali kanan dan mereka berhasil mendapatkan Sorizo juga. Bahkan Sorizo megangin kaki seorang Brans yang nggak bisa kemana-mana. Lihat kombinasi Bruno Diki yang bahkan membuat EVOS sedikit sia-sia dengan seluruh crowd control-nya. Wow, time journey yang menyelamatkan dari I'm Oven dan walaupun Veldora tadi jump in dengan menggunakan penalty zone tapi ternyata tidak ada follow up yang cukup sehingga membuat Veldora tumbang di lini depan. Kali ini kayaknya EVOS Glory terutama untuk Brans sedikit dibukakan bagaimana memori nostalgia ketika mereka di cover dan diberikan habis-habisan semua resource jungle, resource objektif hanya untuk sang gold laner. Brans ketika di BTR juga seperti itu. Pas iya. ini pasukan pengamanan Eman lagi, udah bukan Brans lagi. Udah pas, bener-bener bukan pas Brans ya. udah jadi move on jatuhnya untuk Bigetron Alpha. Iya, mereka udah langsung memberikan seluruh utility yang dimiliki. Seperti pas Pambrans dulu terhadap Eman. Dan Eman memaksimalkannya. Benar-benar lihat satu hit itu Profesor. Itu satu hit. Ke Veldora. Dan ke Veldora. Kondisi XP laner tanker. Dan bahkan kalau kita melihat bagaimana fakta yang menarik dari aplikasi baru GoPay. Di MPL Indonesia Season 12, Digi dari Ki memiliki win rate 100% dari 5 kali pick yang dia gunakan. Baik sebagai mid laner atau bahkan roamer karena kita pernah melihat combo Ki Moreno. Kita pernah melihat combo Finn Moreno. Dan bahkan kita pernah melihat Ki Finn di Season 12. Tapi dengan
komposisi Bigetron seperti ini ya. Hero yang dibawakan dari Bigetron, mereka ngebawa Digi dan juga Novaria. Ini mapnya bener-bener terang banget untuk pemain-pemain dari Bigetron. Ya lagi-lagi Mereka karena punya Astral Echo, mereka punya Time Bomb. itu dia efek dari poke damage early game-nya sudah berhasil dijalankan. Lagi-lagi power poke seperti yang Ranger Mas katakan ya. Untuk bisa menang di area early-nya. Kondisinya ini power benar-benar poking. terjadi di sisi dari Bigetron Alpha. Dan 5.800 perbedaannya tuh di menit yang ke-9 Profesor KB. Terlalu jauh. Gimana caranya EVOS Glory mereka mengejar ketertinggalan ini? Oke. Oh, jadi nostalgia. Bigetron Alpha. Kali ini bernostalgia dan lihat Moreno kayaknya ketinggalan. Masih terlalu seru di depan sana. Apa Moreno? Yang penting baris dulu soalnya. Yang penting baris dulu. Ingat, walaupun mau recall yang penting tetap tertib seperti dari Bigetron Alpha. Tertib. Dan memang urusan menang belakangan itu nantilah. Tapi sekarang mereka sih kondisi yang sangat untung. Unggulnya jauh banget Ranger Unggulnya Mas. jauh banget dan bahkan Eman punya 8.300. Itu dia. Dan- Dikasih semua yang ada di Land of Dawn. Sumber daya alam Land of Dawn diambil semuanya sama Eman. Beda dua Mau level. itu orange buff, last hit dari Turtle. Iya. Dan bahkan pressure di area top lane-nya tidak berhenti dari tadi semenjak dia menghancurkan 2 turret sekaligus. Lihat Iya. Tukinya di mana-mana naruh time bomb di area yang benar-benar sebenarnya bakal bisa dilewati oleh pemain dari EVOS Glory. Dan gimana caranya Veldora dan juga Vanstrong ini harus makanin semua time bomb yang dilepaskan oleh Ki. Oke, Van mencoba untuk bertahan. Lihat Sakit banget. dengan ada Phantom Execution, tapi Van masih bisa menghindari para pasukan dari tim Bigetron Alpha. Cuma waktu yang cukup banyak untuk dia bisa mundur. Yang tandanya mereka harus sedikit menunggu Van untuk bisa pulang. Cutting minion di arah top lane, tapi waktu di arah bottom lane melakukan defensif ini agak cukup kurang. Karena Moreno akan membuka dengan Astral Echo dan di situ adalah pertanda perang yang sesungguhnya. Iya. Oh sementara posisi dari Van belum masih mau recall kah? Oke. Udah recall. Udah mulai Tapi recall. apakah ini sedikit terlambat? Karena lihat damage terlalu besar di depan sana. Sepertinya harus mundur para pasukan dari tim EVOS. Mereka berhasil mendapatkan KYY. Time journey yang tidak terlalu berarti karena memang defensif yang diberikan KYY. Kali ini tidak bisa terlalu kuat dan jangan sampai titik satu kesalahan merubah segalanya menjadi buruk untuk Bigetron Alpha. Ya dengan satu buah yang Vendit mungkin masih hanya bisa untuk menahan. Oh tapi Clipperkin. Ovan harus dimakan dengan instan. Siapa yang kuat nahan damage dari seorang Eman? Physical damage the final slash! Berhasil menghilangkan satu seorang pasar. Double kill. Looking for triple kill. Tapi nampaknya terlalu jauh. Di depan sana Brans langsung ditangkap. Dan para pasukan dari tim Bigetron. Mereka sadar tidak ada minion. Jadi mereka tidak mau all in terhadap sosok seorang Brans. Dengan Astral Echo aja udah cukup melakukan poking Momo-chan. Wah tapi itu lumayan menyeramkan karena posisi special migration yang on point dari Wah. Super Ken. Hampir menangkap cara seorang Brans Profesor. Gak akan kuat Veldora. Tersisa 2 orang. Looking for wipeout. Oh. Ini bencana. 2-0. Sudah disangat Bigetron Alpha dan EVOS Glory. Kali ini makin terpendam ke dalam dasar klasemen. Sang macan putih kembali. Dipaksa masuk kembali ke dalam kandangnya oleh sang robot merah. Kemenangan 2-0. Bigetron Alpha membuat EVOS semakin tenggelam di dasar klasemen Profesor KB. Dan dengan kemenangan 2-0 lagi untuk Bigetron Alpha, mereka akan bersama dengan Dewa United Esports untuk sejajar di placement 1 dan placement 2. Hal ini tentunya menjadi kabar baik untuk para Biget Troopers. Namun untuk teman-teman EVOS fans harus lebih bersabar lagi karena sepertinya proses di minggu yang pertama untuk teman-teman EVOS Glory masih belum bisa dijalankan secara maksimal. Oke, Eman mencuri spotlight kali ini. Hampir saya 100% win rate dari MVP-nya. Iya. Tapi ternyata Eman mencurinya. Dan Spotlight. bahkan spotlightnya semua yang diberikan Iya. karena memang permainan dari Bigetron Alpha akan seperti itu dan ini dia Dan terporos ke situ. strategi pas pam Brans. Jadi pas pam Eman Pas pam Eman. dengan Bigetron yang memberikan clean sweep terhadap EVOS dan gak cuma itu tapi semua resource-nya juga diberikan secara cuma-cuma. Itu emang udah enak banget, udah bener-bener nyaman banget, bener-bener di babysit, disuapin apapun yang emang butuhkan dikasih. Itu kalau misalkan masih bisa kita dengar dengan kata-kata enak dapetin buff, kayaknya enak banget sial. Eman, congratulations. First MPL Indonesia.
first Savage opening MPL Season 13. Dan kita bakal langsung lihat apa yang dirasakan Eman dengan interview oleh Monica. Tunjukkan pesonamu sekarang. Wow, Biget Troopers, mana suaranya untuk Biget Alpha? Wow, Eman, this is your first stage in MPL Indonesia Season 13. How was it? It was good. It was good. Yeah. Udah bisa bahasa Indonesia belum? Ken, udah bisa bahasa Indonesia nggak nih? Udah bisa, dikit-dikit. Eman, could you try to speak in bahasa? Aku sayang kamu semua. Aku sayang kamu semua. And ini yang menarik karena Eman, you are the first Savage in the MPL Indonesia Season 13. And it was the very fast, it was the fastest Savage in the MPL Indonesia history on the very first week. What do you think about that? It was only lucky. It was only lucky. Oh, oke. Dan tadi boleh dong nanyain Moreno. Tadi tuh teman-teman Biget Troopers ngelihat gak? Teman-teman Bigetron baris-baris recall itu maksudnya apa Moreno? Nggak tahu disuruh Ken. Disuruh Ken? Nggak tahu disuruh siapa ya? Oh disuruh Eman. Disuruh Eman apa Ken nih? Ken? Disuruh Eman. Lupa. Nggak tahu pokoknya ada yang nyuruh. Ya udah recall. Ada yang nyuruh kita konfirmasi langsung. Ken, kamu tadi nyuruh baris-baris nggak? Bukan. Siapa dong? Kayaknya Eman. Nggak Eman. tahu juga sih, nggak tahu. Eman, you Ada asked them to like line up and recall? Oh, dia pun bohong. Oke, jadi saling-saling menolak. Tapi ada alasannya nggak sih? Kenapa tuh? Buat apa? Nggak ada sih. Nggak ada. Nggak ada. Buat nunggu lot. Nunggu apa? Nunggu lot spawn. Oh, dan ini Ken. Ini kamu kan udah pernah ketemu Van di season sebelumnya, tapi Van kali ini berbeda karena berada di tim yang berbeda dengan jersey yang berbeda. Apa nih menurut kamu perbedaan Van yang di season kemarin dan juga season sekarang? Gak ada bedanya, masih sama-sama jago kayak season kemarin. Cuman paling bedanya beda tim aja kali ya. Cuman beda tim aja. Tapi Van yang lebih menyulitkan kamu tuh yang mana? Van sebelumnya apa Van yang sekarang nih? Pan yang sekarang, Van yang sekarang, kenapa? soalnya game 1 kita hampir kalah. Game 1 hampir kalah tapi menang tanpa memberikan poin sama sekali ya. 2-0. Ki. Ini Ya. gimana nih rasanya kamu ketemu Warlord dan juga Brans yang dulu nih rekan setim kamu sekarang jadi lawan di Land of Dawn. Perasaannya ya biasa aja sih. Biasa aja. Sama kayak lawan-lawan yang lain juga sama aja. Tapi gimana nih biasanya kan kawan sekarang lawan ketemu di Land of Dawn. Kamu melihat perkembangan mereka tuh seperti apa sih? Perkembangan mereka ya so far so good lah. Maksudnya mereka juga improve lah dari season-season sebelumnya. Oke, dan ada juga yang menarik nih, Eman. You met Coach Theo, but right now he's not on your team. What do you think about that? You're facing Coach Theo's team. I don't know. Why? I don't know what to say. Why? But what do you think about that? I feel so happy because I beat him. Oke, Coach Theo. Jadi ini menarik karena Eman melawan Coach Theo yang menjadi coachnya pada saat di PH. Dan katanya seneng ya bisa melawan Coach Theo dikalahin. Oke, dan ini mungkin yang terakhir nih buat Sorry So. Nextnya nih lawan AE, lawan Alter Ego. Udah siap nggak nih? Siap. Siap. Kalau ini kan kita udah mau menyambut Ramadan nih. Sebelumnya tuh mau perang sarung. Kalau kali ini mau apa nih? Mau perang sarung? Boleh sih perang sarung lagi. Perang sarung lagi. Dan mungkin yang terakhir Ki. Ada yang mau disampaikan ini buat Biget Troopers yang dari tadi semangat banget buat kalian. Aduh, buat Biget Troopers ya. Nggak pernah bosan sih buat saya thank you ke mereka karena mereka udah dukung kita. Dari season-season sebelumnya juga mereka tetap setia dukung kita. Terima kasih. Wow, sekali lagi mana suaranya Biget Troopers? Luar biasa dan kali ini Bigetron Alpha
akhirnya menutup hari ini dengan kemenangan. Tapi seperti apa kemenangannya? Akan dikupas langsung oleh para casters kita yang sudah ready. Silakan casters. Mungkin kemarin gue lihat Eman bermain agak seradak seruduk. Yang menurut gue selevel Eman mungkin harusnya tidak seperti itu. Tapi hari ini gue ditampar. Dengan kenyataan. Dengan permainan dia yang menunjukkan kalau memang levelnya dia Ya itu segitu, seperti itu ya. selevel Seharusnya kayak ini. gitu. Ya sebenarnya kalau misalkan dilihat dari MPL Filipina emang Eman mainnya kayak gitu Iya, sebenarnya. tapi dia tuh punya positioning yang dibilang safe juga enggak, tapi agresif juga enggak. Dia Sebenarnya tuh kalau mau pinter, salah iya. satu harus main pinter. Nah iya emang kenyataannya kalau misalkan kita melihat secara garis besar background story dari MPL Philippines, kalau yang sering dimention sama caster Philippines juga Eman ini termasuk yang salah satu yang paling pinter di laning. Bukan yang paling kuat, tapi yang paling pinter. Paling Iya, dia nggak paling kuat. Dan Kalau dia kita ngomongin paling kuat, mungkin di Filipina masih ada Kelra. Iya. agresifnya parah. Agresifnya dapat. Untuk ngomongin soal laning dia selalu bisa match up lawan siapapun. Benny Tapi kalau Kitty ngomongin juga. soal pinter ya itu hal yang berbeda kan tentunya. Ya positioning masih ada Benny, Betul. ya kan? Yang bisa sampai di pojok sana. Atau Nets. Iya, Nets Nets. itu safe banget posisinya. Tapi kalau si Eman itu benar-benar dia tuh tahu gitu loh. Gua kapan Timing, agresif, kapan positioning. enggak, dan kalah Iya. aja tahu gimana caranya. Makanya di game pertama yang gue bilang, dia harusnya dalam catatan gue itu dia kalah dalam head to headnya. Tapi ternyata dia berani. Ya itulah alasan kenapa dia yang mendapatkan sorotan juga waktu di ajang MSC 2022. Ya, benar. Dia mendapatkan sorotan waktu di MPLI Invitational kemarin di 2023. Iya benar. Sehingga inilah menjadi alasan juga mungkin untuk Bigetron melakukan Eman. sign terhadap Eman. Bisakah kita bilang bahwa itu adalah best sign untuk season ini? Atau Ranger Mas mungkin ada versi terbaru? Belum bisa dibilang best sign, tapi mungkin Karena minggu yang pertama. mungkin itu best sign untuk Bigetron. Wah, best sign bukan di untuk MPL, Bigetron. tapi mungkin itu best sign di Bigetron. Let's see dengan 8 minggu yang tersisa karena ini merupakan match penutup untuk minggu yang pertama, apalagi melihat agresivitas permainan dari Bigetron Alpha yang tidak dikendorkan sama sekali. Mereka udah membuat Eman unggul dari early game. Mereka tidak lepaskan hal tersebut dan ternyata dengan emblem assassin-nya dia mampu membuat Brans bertekuk lutut di laning phase dan benar-benar tidak bergerak sama sekali Momo-chan. Iya. 7-0-4. Dan bahkan kita ngeliat di game kedua, Eman bener-bener di babysit, bener-bener diservis habis-habisan oleh Ki dan juga pemain-pemain dari Bigetron lainnya. Nah, bahkan diberikan orange buff, Orange diberikan buff. last hit untuk Turtle. Yes. Yang dimana Super Ken udah tahu persis bahwa sebenarnya memang dia lebih membutuhkan sebagai salah satu pembuka team fight. Tapi yang aku suka dari Eman ini adalah masih respect juga dengan damage atau mungkin sisi yang dimiliki oleh pemain-pemain dari First Glory. Masih membawakan Purify loh, Be. Meskipun Ya. posisi memang masih ada Ki ya. Iya, iya. Tapi satu hal sih yang menurutku dari First Glory perlu diperhatikan lagi dan lagi ketika mereka berada dalam loose condition Under condition. dan under condition. Apalagi di game yang pertama, di game yang keduanya mereka selalu seperti ini. Dalam keadaan yang sulit untuk bahkan mengendalikan early game-nya berbeda dengan di game yang pertama. Game yang pertama aku suka banget dengan EVOS Glory yang sedikit membalaskan bagaimana tempo permainan agresif yang dibawakan oleh teman-teman dari Bigetron Alpha. Iya. Tapi di game yang kedua Momo-chan, mereka benar-benar tidak berkutik sama sekali. Menurut aku di arah early-nya sih sebenarnya agak sedikit terlambat ya. Ketika posisi dari Warlord atau mungkin dari Farmstrong dipaksa untuk melakukan backup ke arah landing dari Brand sendiri. Dan entah kenapa, kalau melihat dari potensi laning sih memang bantuan dari Digi sangat-sangat berpengaruh. Karena tadi yang sempat kita mention kalau seandainya Farmstrong udah membawakan Ruby di pick awalnya, ya otomatis pick Diginya langsung sangat-sangat bisa untuk membukakan gameplay kalau misalkan metode healer ini akan tidak bisa dibawakan juga oleh teman-teman dari First Glory kecuali mereka sudah menyiapkan strat dengan menggunakan Ruby bagi jungler. Dan ini dia Eman yang mendapatkan savage pertama juga untuk di season ini di minggu yang pertama. Betul. Dan game yang kedua berjalan dengan cukup cepat dibandingkan dengan game yang pertama tadi. Game Aku kedua merasa dengan- ini benar-benar cepet banget Game dan paling cepat kan di intens sini. juga. Iya, 11 menit 55 detik dengan Bruno Digi yang udah pastilah bakal lebih berperan aktif dalam laning. Nostalgia season sebelumnya ya. Nostalgia di season 12, baru aja satu season loh. Kita nggak ngelihat bagaimana Bruno Digi ini dihadirkan ternyata
Bigetron Alpha. Nah ini dia maksudku, ketika kita berbicara Aura, Iya, Aura itu kan sempat berhasil dengan metode yang dimana dia menjalankan laning XP-nya. betul. Bigetron Ya. keluar dari meta, membawakan metode lama, tapi masih power dengan metode yang emang bener-bener gak berbeda jauh dengan Iya. season yang sebelumnya. Ini yang aku maksudkan ketika tadi kita berbincang apa sih yang Apa sebenarnya tuh? dibutuhkan Aura atau bahkan RRQ One sebenarnya. meta apa kamu bilangnya? One meta, One meta wonder. Kalau Meta Wonder. Erika bilang One Meta Wonder. Iya, One Meta Wonder. Yes, dan ini malah masih berimpact sangat baik sekali ya Profesor KB untuk Bigetron Alpha. Dengan hanya 4 poin kill aja yang cuma bisa didapatkan oleh EVOS Glory, tapi Best Wingman akan jatuh tentunya ke tangan dari Ki sebagai Digi, membuat tentunya Eman menjadi rich guy by UBS. Ya udah pasti bakal jadi Pasti. wingman juga. Karena mau bagaimanapun ketika kita berbicara total assist yang dia torehkan, dia akan selalu berdampingan dengan Eman. Dan itu dia juga metode konsep permainan Digi Bruno dan atau bahkan Digi Marksman pada season 12. Yang sempat aku mention Iya. kalau pada intinya jangan lepasin pressure-nya. Karena biasanya kalau misalkan udah Diginya menang, biasanya dia bakal jalan sama jungler. Tapi ini dia gameplay yang sesungguhnya dari Bruno Digi. Dan biasa under 5 menit tuh turret di bawah pasti udah hancur sih Itu dia. ya, untuk laning dari god lane-nya. Wow, tapi golden moment seperti apakah yang akan kita dengar tentunya untuk di match kita yang terakhir ini dia.